Kita berdoa sama-sama dulu, dipimpin oleh ketua kelas, Latifah. Silakan. Pertama mulai. Selesai. Masuk semua hari ini? Masuk. Kuat? Gimana Mas? Sehat Mas? Aris? Oke, masih tentang UTS ya sama Ibu nanti. Oke. Nah sekarang sebelum kita mulai ke pembelajaran, biar kalian lebih fokus, kita coba dulu tarik nafas bareng ya. Kalau Ibu bilang tarik, tarik. Kalau Ibu bilang tahan, tahan. Jangan dibuang dulu. Kalau Ibu buang nafas, Ibu buang nafas, oke? Tapi pikiran kalian pusatkan semua. Boleh bisa pusatkannya? Kalian boleh lihat ke papan tulis atau lihat ke Ibu. Oke? 1, 2, 3, tarik nafas. Buang nafas. Pusatkan pikirannya ya, biar lebih fokus, nanti biar kita bisa belajar. Sekali lagi, tarik nafas, tahan 4 di tengah, 1, 2, 3, 4, buang nafas. Serius ya, sekali lagi, tarik nafasnya, buang nafasnya. Sekarang kita pakai permainan. Kita pakai itu. Jadi gini. 1, kalau Ibu bilang 1 berarti kalian acungkan angka jari 1 jari. Kalau Ibu bilang 2, acungkan 2 jari. Bilang 3, 3. Sesuai ya. 4, 5, 6. Harus konsentrasi. Bisa? Bisa. Kalau Ibu bilang 3, berarti acungkan 3, 4. Acungkan 4, 6. Saya udah mikir akhirnya tadi 3 gampangnya. Bisa? Bisa. 1, 2, 3, 3. 2, 6, 5. Hei, 5 masa begini? 5. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6, bukan 5, oke? 4, 2, 3, 4, 6, 6. 6, 3, 3, 1, 6, 3, 1. Sekarang gini. Sekarang gini. Gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, gitu ya. Jangan jadi terbalik. Gini. Salah. Gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Harus sama jadi tadinya gini, awalnya gini. Nanti kalau udah ikut hitungan 8 pindah jadi gini. Jangan jadi gini nanti ya. Bisa? Kita coba dulu. Gini dulu. Yang ini 2, yang ini gini seperti nembak. Ya. Gini bisa? Iya gini dulu. Bisa? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa? Bisa kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. Konsentrasi. Ulang lagi ya. Jadi awalnya gini. Kalau sudah hitungan 8, balikin. Gini. Jangan gini. Salah ya. Oke. So, mulai ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti bagus, sudah fokus. Sekarang coba saling berhadapan. Pasangan, berdua pasangan. Buka maskernya dulu, maskernya buka pasang-pasangan. Ayo pilih pasangannya sama siapa aja yang pasangan. Pasang-pasangan. Oke, nggak apa-apa. Buka maskernya. Nah, tugasnya apa? Sekarang kamu lihat, serius. Kamu perhatikan, kamu perhatikan dulu.
wajah pasangan kamu. Terus, kamu tebak apakah dia hari ini misalkan senang, hari ini udah siap belajar, apa kelihatannya sedih, apa kelihatannya bingung, apa kelihatannya takut karena materi kita hari ini matematika. Jadi, stop, tebak perasaan teman sepasang kamu. Wajahnya gimana setelah tadi kita ngelakuin permainan, wajah masing-masing gimana? Tebak. 1 menit tebak dulu, saling tebak. Yang ini tebak yang ini tebak wajah ini. Kira-kira bagaimana? Sudah? Sudah bisa? Nah, kira-kira coba ini tanya salah satu yang Widya tadi nebak siapa? Rizka. Cek Widya, Rizka kumaha? Senang, benar Rizka? Oke. Widya, Rizka? Hah? Oh, senang juga. Ada yang lain? Yapi? Kak Erwin, Doni kumaha? Senang, benar Win? Benar tadi? Doni, si Erwin kumaha? Senang, benar. Ada nggak yang hari ini yang lagi sedih? Kenapa? Kalian ibu doakan supaya bisa jadi insinyur. Insinyur itu bagus loh. Dia bisa bikin jalanan kereta api. Itu oleh insinyur, walaupun pekerjaannya tukang-tukang, tapi kan ide pertamanya dari insinyur yang gambarnya ya. Bahan bakunya, oke. Sebelum kita mulai kita bikin dulu kesepakatan kelas. Ya, hari ini kita bikin kesepakatan kelas. Contoh gini. Pertama, yang mau bertanya acungkan tangan, gitu misalkan. Terus apalagi kira-kira peraturan hari ini? Dalam kesekolah pakai. Beda yang berhubungan sama pelajaran ini maksudnya, bukan itu beda lagi. Yang itu pertama kalau mau bertanya angkat tangan. Terus apalagi? Apalagi? Iya, kalau mau berbicara atau bertanya angkat tangan. Apalagi? Oke, jangan makan selama kerja selama belajar. Jangan berbicara. Jangan berbicara saat ibu menerangkan. Oke, itu ya. Apa lagi? Mengerjakan semua tugas yang diberikan. Kalau ada tugas kelompok berarti harus bekerja secara kelompok, jangan sendiri. Siapapun itu kelompoknya harus legowo atau legowo. Jadi nggak mesti kamu misalkan kerja kelompoknya sama ini terus ya, kali-kali bisa kan kata ibu juga kelas 6 itu saudara. Jadi walaupun kerja kelompok sama siapa aja harus bisa nerima. Jangan ini maunya sama ini. Oke, Daya balik lagi. Hari ini kita akan belajar tentang matematika, tentang bangun ruang. Tujuannya apa? Tujuannya sudah dicatat di papan tulis. Pertama, siswa itu kalian ya, kamu. Siswa dapat menerapkan pengetahuannya tentang menghitung luas permukaan pilar. Kita sudah pernah ya belajar tentang menghitung luas permukaan, sudah kan? Kedua, siswa dapat membuat pilar yang kokoh yang mampu menopang beban dengan kriteria tertentu dengan tepat. Jadi kan ibu, hari ini para insinyur Padan, insinyur Faril, ya, insinyur siapa Julius, semua insinyur. Hari ini semua jadi insinyur, oke? Ibu siapa? Ibu bosnya dong, oke? Ini semua ini semua insinyur. Anggap kalian itu insinyur. Nanti kalian itu ditugaskan perkelompok gimana caranya kalian itu bikin pilar atau tiang. Ya, nanti ada. Sekarang kita bentuk kelompok 4-4. Duduknya empatan-empatan
Di situ karena hujan deras, terus banjir, akhirnya longsor dan salah satu tiang, lihat, salah satu tiangnya roboh. Lihat nggak, kelihatan ya? Nah, salah satu tiang atau pilar ya itu roboh karena hujan tadi. Di bawah itu dua orang itu adalah yang satu petugas keamanan, yang satu adalah insinyur. Nah, ini tugas kalian sekarang adalah menjadi insinyurnya. Permasalahannya adalah pada saat banjir si pilar penyangga atau tiang penyangga jembatan itu kan, tiang penyangga jembatannya, tiang-tiangnya itu roboh. Jadi udah nggak kuat lagi nahan beban. Lihat di gambar, ada gambar belakang juga ada. Nah, lihat di gambar belakang. Jadi karena tiangnya roboh, tiang itu yang bawahnya ya. Kalau yang ininya, yang atasnya itu buat penahan bebannya. Nah, tiangnya itu roboh karena banjir tadi. Nah, tugas kalian sebagai insinyur adalah bagaimana ngebenerin lagi pilar itu. Jadi kalian tuh tugasnya hanya satu, bikin satu pilar, biar anggap aja biar yang digambar ini itu bisa nyambung lagi jembatan. Contoh ini gambar ketiga kan, ini roboh ya. Ini karena tiangnya roboh. Nah, tugas kalian adalah membuat satu pilar atau satu tiang untuk bisa menghubungkan lagi jembatan itu. Ngerti nggak? Bahannya dari apa? Dari yang sudah kalian bawa, hanya dari kertas HIS. Ya. Pertanyaannya lihat di bawah. Pernah nggak kalian melihat ada pilar kayak di gambar di dekat rumah kalian? Pernah ya, itu apa namanya? Putra Erwin. Apa? Pilar kereta cepat. Yang kedua, kira-kira nih, kalau pilar kereta cepat itu terbuat dari apa? Besi. Terbuat dari apa? Besi. Dari besi. Ada yang bilang dari besi. Itu dari apa lagi kira-kira? Baja. Oke. Lanjut. Kira-kira bagaimana itu dibuatnya? Gimana kira-kira gimana bikin itu tuh yang pilar kereta api cepat? Kira-kira bagaimana bikinnya? Dicor bu. Dicor. Terus dimanain? Dicor dari kanan baru. Hah? Pakai besi digituin. Digali bu. Digali dulu. Terus oke. Dimasukin pakai besi bu. Pakai besi. Terus? Dicor. Oh, digali dulu. Terus pakai besinya dikemanain? Bawain dulu yang digali tadi. Oh, dimasukin ke lubang yang digali tadi. Terus dicor pakai semen. Udah cuma gitu aja. Oke. Ada lagi yang mau berpendapat kira-kira bagaimana cara membuat itu tuh pilar-pilar yang kalian lihat di dekat rumah? Gimana coba caranya? Kan tadi menurut kelompok Faril adalah menggali dulu lubang, terus besi dimasukin ke lubang itu, terus ditutup sama semen, jadilah tiang. Itu menurut kelompok Faril. Kira-kira ada kelompok lain nggak? Bagaimana cara membuat tiang itu? Bu, misalkan, Bu, kan saya lihat mobil yang di atas tuh yang bannya banyak. Saya bilang, menurut saya mah si pilar itu tuh udah jadi tinggal seperti Lego, ditancap. Ayah tuh tukar pikiran jadinya. Ya, menurut saya seperti itu. Jadi ditancap-tancapin, jadi kayak bikin Lego. Ada nggak yang pikirannya ke situ? Nggak apa-apa kalau itu. Kira-kira kalian tahu nggak siapa yang bikinnya? Arsitek. Insinyur apa? Iya, insinyur. Orang-orang. Pertama, untuk bikin itu, apa sih ilmu yang harus dia tahu, mereka tahu? Menghitung. Ilmu luas. Hah? Ilmu apa? Menghitung luas. Untuk hitung luas apa? Ilmu menghitung luas untuk ngitung luas apa? Luas permukaan.
Biar kenapa? Kok harus dihitung luas permukaan pilarnya? Biar sama apanya? Biar sama? Iya ya harus sama karena kebayang nggak sama kalian misalkan yang satu tingginya 10 cm, yang satu tingginya 15 cm, satu tingginya 20 cm. Kebayang nggak itu gimana jalannya? Kalau orang masih bisa jalan kikituannya, kalau kereta boleh Bu, nggak bisa ya. Jadi gitu. Pertama pengetahuan yang harus tahu adalah harus tahu tuh luasnya berapa satu tiang. Karena kan yang akan dibikin kalau mereka bikinnya banyak. Jadi kalau misalkan misalkan yang ini anggota lu penting mah kotak, masukin aja. Terus bikin lagi lu penting kotak, masukin. Begitu ditarik dari atas jalanan, jinjet, ambruk. Kalian pernah lihat nggak orang yang kadang di sini dia pakai kamera, di sana orang main celupin, atau di tengah-tengah jalan tiba-tiba ada orang gitu pakai kamera lagi. Itu kenapa? Itu buat lihat titiknya lurus nggak. Kadang gini ya, kita lihat dari bawah jalan dari jalanan Campaka, dari jalanan Tagokapu ke Campaka itu nyebrang. Tapi kalau dilihat dari atas dari satelit itu tuh satu garis lurus. Ngerti nggak? Kayak jalanan dari kelas dari sini ke belakang. Kalau dilihat dari depan mah kayak yang belok, padahal kalau dilihat dari atas itu adalah satu garis lurus. Itu ya? Oke, lanjut lagi. Menurut kalian bisa nggak pilar roboh? Bisa. Alasannya? Alasannya kenapa bisa roboh? Tidak kuat. Karena tidak kuat menahan beban. Terus apa lagi kenapa alasan bisa roboh? Hujan terlalu deras. Longsor. Bisa ya? Atau perhitungan yang tidak pas. Jadi harusnya semennya sekian, ya sabar kayak untung gede dikurangan, yang penting menantung, gitu ya. Itu kan bikin kalian kan orang gitu ya. Contoh kamu, misalkan sama ibu suruh beli karpet anak-anak, berarti Pak ada uang kas berapa ya? Bu ada segini. Buat kerja kamu kita beli karpet, tolong beli karpet ini uangnya 50.000. Kalau yang misalkan otaknya licik, harga karpet 15.000. Karena kan ibu nggak ikut belanja, bisa aja sama kamu buahnya ditulis, nggak usah beli karpet yang kecil, bilang ke ibu, tapi harga karpet yang besar 40.000. Kamu dalam sekolah Bu, yang karpet besarnya nggak ada, adanya karpet kecil, harganya 35.000. Kan ibu nanya, harganya sama dengan karpet gede? Iya Bu, kan udah naik sekarang. Terus ibu percaya. Nah sama pembuat pilar juga ada yang gitu, jadi insinyurnya udah ngitung. Harusnya semennya sekian, besinya sekian, jumlahnya. Kan udah ya, insinyur mah masuk lagi ke kantor. Berarti yang kerja tukangnya. Mandornya bilang gini, hai tukang, kan kata insinyur misalkan semennya harus 20 kilo. Menurut saya udah 5 kilo kesana 10 kilo orang bagi-bagi iya. Jadi di asal lama-lama satu kali pakai, oke, selamat. Ngerti nggak? Karena kan baru. 2 kali sama 3 kali dia rada retak. Pernah lihat tembok lama-lama retak. Nah, itu karena komposisinya itu ada yang salah. Sama kayak kamu kalau bikin kue, kurang bahan pasti kan dia kudu ngembang jadi bantat. Nah, itu sama. Jadi harus tahu hitung-hitungannya, oke? Lanjut lagi. Nah, sekarang adalah coba Wan, itu berapa senti yang pertama? 15. Oke. Ayo bisa kuat nahan berapa beban? Berapa detik? Berapa detik dan bebannya berapa? Itu buat apanya? Oh, buat wadah di atasnya. Oke, boleh. Oke, coba dulu satu kelereng. Satu, coba 2. Nanti
Nanti sampai berapa kelereng robohnya ya. Catat di situ, yang satu orang nyatet di LKS-nya. Berapa detik? Sudah ada satu kelompok yang sudah selesai membuat pilarnya. Kalian tolong perhatikan, mereka akan presentasi, akan menjelaskan tiang pertama bikin berapa senti, kedua berapa senti, ketiga berapa senti, dan tiga-tiganya bisa tidak menopang 10 kelereng. Oke? Kelas 6? Siap. Oke, kita dengarkan kelompok Faril presentasi. So, silakan. Yang pertama 20,5 cm. Yang pertama 20,5 cm. Oke, terus Yang kedua 10 cm. Yang kelima 5 cm. coba kuat nggak tiga-tiganya dari yang pertama dulu? Coba taruh kelerengnya ke yang pertama. Satu. Kelompok lain sambil siapkan ya tiga pilarnya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang tiang yang kedua. Ternyata tidak kuat. Tiang yang ketiga. Tiang nggak apa-apa. Yang ketiga coba kuat. Ayo di susun dulu. Ayo. 2. Ayo. Nah, sekarang coba kira-kira menurut kelompok kamu apa yang bikin dia kuat? Kan tadi ada yang kuat, yang ini enggak nih. Nah, kira-kira apa yang bikin tiang kuat? Karena ini pakai lem dan ininya besar. Kalau tinggi pengaruh nggak? Pengaruh, Bu. Pengaruh. Jadi apa? Mending yang tinggi, mending yang pendek? Pendek. Tapi yang tinggi ini bisa ternyata. Bisa, Bu. Jadi gimana? Yang tinggi aja. Coba lihat ini, jawab pertanyaan di sini. Nah, kamu kan udah berhasil nih bikin 3. Nah, sekarang tinggal dijawab ini. Apa yang kamu Kira-kira dilihat dari ini ya. Oh, jawab ya, silakan. Oke, karena semuanya sudah berhasil. Sekarang diri dulu. Kita relaksasi dulu. Diri dulu, kita relaksasi dulu biar lebih fokus, oke? Di situ. Oke, sekarang kita relaksasi dulu. Jalankan ibu. Kepala, ikutin ibu. Sekarang dengarkan ibu, konsentrasi, oke? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Kepala. Ibu yang ngomong. Konsentrasi, oke? 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, kaki, Yang fokus, dengarkan, oke? 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, pokoknya pundak di sini. Pundak tuh ini. Lagi ya. Nah, kepala, pundak, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala,
kaki, kepala kaki, kepala kaki. Oke, tepuk tangan ya semua. Oke, sekarang sudah saya berarti apa yang mempengaruhi bentuk pilar? Apa yang mempengaruhi pilar itu supaya bisa jadi kuat? Kira-kira apa yang mempengaruhi? Bentuk. Terus apa lagi? Tinggi. Besar luasnya. Berarti bentuk pengaruh. Terus luasnya pengaruh, tingginya pengaruh. Sama. Jadi apa yang lebih tinggi, apa yang lebih pendek yang kuatnya? Tinggi. Tinggi. Lebih tinggi. Lebih tinggi. Tinggi. Lebih luas apa lebih kecil? Lebih luas. Berarti semua hari ini sudah berhasil menjadi itu perumpamaan kalian jadi insinyur. Sekarang kelas 6 kelas 6 kan kita hari ini sudah belajar jadi insinyur. Jangan main lem. Sekarang sudah berhasil jadi insinyur. Coba sekarang ibu mau tahu apa perasaan kamu jadi insinyur. Kita bagikan dulu ini satu-satu. Nanti isinya ibu pandu. Kasih oper. Ini satu kelompok 4. Buat kelompok kamu aja dulu. Nanti isinya bareng-bareng. Tunggu sebentar. Siapkan dulu pensilnya masing-masing. Ada yang lebih nggak? Ada yang lebih? Ada yang lebih? Yang lebih? Yang mana? Oke, sudah ya. Putra, ayo. Kelas 6. Oke, siap ya. Lihat di tabel, yang tabel kuning. Lihat di tabel kuning. Tanya ke diri. Tanya ke diri kamu sendiri. Yang tabel kuning, tanya ke diri kamu sendiri. Yang pertama, mau bekerja sama siapapun. Kira-kira kamu mau bekerja sama siapapun. Kalau selalu, jarang, belum pernah dicek soal beneran. Ayeuna tadi pertama mah asa hoream barangnya itu kadelakeun asa resep berarti itu masih jarang. Tapi kalau misalkan saya mah jadi sakawai hayu berarti isinya selalu. Kalau misalkan belum pernah, jadi jeung kelompok ieu bung, braun jeung ieu bung, berarti isinya belum pernah. Gitu ya, tanya ke diri sendiri, mau nggak bekerja sama dengan siapapun? Iya, dicatat. Sudah. Yang kedua, mendengarkan pendapat orang lain. Contohnya gini, kamu tadi sekelompok. Cek ya mah, terus cek orang mah bikinnya 10 cm. Terus kamu, Korea ngadengin si eta mah, berarti isinya belum pernah. Atau kadang ngedengerin teman ngomong, kadang teu, berarti jarang. Kalau misalkan saya mah selalu dengerin kata ini begini, ya udah diturut, kata ini begini turut, berarti selalu isinya. Tanya ke diri sendiri, nggak usah lihat ke yang lain. Menyampaikan, yang ketiga menyampaikan pendapat, ikut ngasih saran tadi pas kerja. Atau misalkan saya mah diam aja, berarti belum pernah checklistnya. Gitu ya, tanya ke diri sendiri. Yang selanjutnya merespon positif saat diminta bantuan, maksudnya cek teman-teman, iya panggil ke dia, kamu daek wae, berarti selalu oh ya pek wae mana, berarti nggak mau kerja. Kalau nggak mau kerja isinya terakhir, fokus menyelesaikan tugas yang kira-kira berkonsentrasi dari awal sampai akhir. Saya mah kadang konsentrasi, kadang enggak, berarti saya jarang.
saya mah udah malas kerja kelompok, jadi tak memperhatikan hare-hare, berarti saya belum pernah. Kalau saya ikut konsentrasi, oke? Sudah diceknya semua? Sekarang bawahnya yang akan kalian tingkatkan kalau nanti kerja kelompok lagi, kalian maunya gimana? Saya akan lebih aktif, misalkan saya akan bekerja lebih konsentrasi. Terserah kamu, tanya kamu, gimana diri kamu nanti ke depannya kalau dia suruh kerja kelompok lagi, akan mau gimana? Sudah? Mau seperti apa nanti di kerja kelompok yang akan datang? Diri kamu ya, diri kamu sendiri akan jadi kayak gimana nanti? Lanjut. Apa bagian yang paling menarik di pembelajaran hari dari pertama tadi awal kita masuk sampai sekarang nih? Kira-kira yang paling menarik bagian yang mana? Yang bikin pilar kah? Atau yang tadi kepala, pundak, lutut, kaki kah? Atau yang pokoknya yang mana aja terserah. Catat menurut kamu ya, menurut diri kamu yang paling menarik hari ini yang mana? Bagian yang mana yang paling menarik? Bu. Yang menariknya itu saat kerja bareng-bareng sama teman. Jadi yang mana aja pokoknya satu hal yang paling kalian suka dari pembelajaran hari ini itu yang mana? Sudah? Yang bawahnya adalah itu apakah kalian senang gambar pakai emoticon? Tahu emoticon? Kalau kalian senang berarti gambar bikin mulutnya lagi senyum. Kalau biasa aja mulutnya rata gitu ya. Kalau tidak suka mulutnya melengkung gitu kan. So, menurut kalian hari ini kalian suka apa enggak sama pelajaran ini? Gambar dengan emoticon. Emoticon, tahu kan? Gambar sesuai dengan yang kamu rasakan. Hari ini kamu senang, gambar emoticon senang. Hari ini kamu biasa aja, berarti mulut emoticonnya lempeng gitu kan? Kalau biasa aja. Tidak? Kalau senang berarti senyumnya rada melengkung gitu ya. Jadi kita bagus lah gambar emoticonnya. Kasih keterangan di sampingnya, senang, tidak senang, biasa aja gitu. Digamping gambar jadi biar ngerti. Kalau senang sekali senang banget. Senang. Bangun. Sudah? Sudah? Itu yang terakhir, dengarkan, yang terakhir. Kira-kira tantangan apa yang tadi kamu temui saat kerja kelompok? Tantangannya apa? Terus bagaimana cara mengatasinya? Tantangannya apa? Terus gimana cara kamu mengatasinya? Tantangan, titik 2 apa? Jelaskan. Terus cara mengatasinya gimana? Jelaskan. Sudah ya, kasih nama di atasnya. Kasih nama di atasnya. Lalu kumpulkan ke ibu. Tantangannya apa? Cara mengatasinya bagaimana? Ya, Pak Rio. Mana lagi yang sudah? Yang sudah mana lagi? Pada enggak? Kasih nama ya. Benar, Bu. Tadi dulu sabar.
Barang-barangnya masukkan lagi ke dalam tas. Kembali duduknya seperti semula. Duduknya kembali ke tempat masing-masing. Pegang. Duduknya kembali ke tempat masing-masing. Oke, kelas 6. Oke, hari ini pembelajaran kita adalah tentang membuat apa? Jadi bentuk sama tinggi itu mempengaruhi ya. Nah, nanti kalau misalkan suatu saat kamu jadi insinyur, caranya gitu. Pertama, kamu tentukan dulu bahannya apa. Lalu bikin dulu desainnya, bikin dulu gambarnya. Jadi jangan langsung bikin. Gambar dulu mau seperti apa. Baru ukurannya harus jelas, kira diam dulu ya. Kira nanti lagi. Oke, nanti lagi di luar ya. Situ terus nanti untuk pembelajaran selanjutnya kita akan ketemu lagi di hari besok kalian PTS olahraga penjas. Nanti hari Selasa atau seminggu depan nanti aku kabari. PTS yang belum berarti tinggal matematika. Udah IPS ya, matematika dan IPS dan RBS belum ya. RBS besok kita minggu depan juga RBS ya. Gitu ya. Sampai ketemu besok. Berdoa dulu. Ayo dipimpin oleh ketua kelas, berdoa dulu. Rapikan dulu duduk siap dulu, rapikan dulu. Ya, sudah siap buat berdoa, sok berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rustiani Agustin. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 4 dari Kabupaten Bandung Barat. Kebetulan saya mengajar di SDN Cadas Mulia, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Kali ini saya akan merefleksikan diri saya terkait dengan pelaksanaan aksi nyata tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang sudah saya lakukan di kelas 6. Kenapa pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional itu harus dilaksanakan di kelas? Karena dengan kedua pembelajaran tersebut, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, adalah jelas lebih menunjukkan pembelajaran yang bersifat
kepada murid, dan fokus utama adalah murid serta sesuai dengan kebutuhan belajar murid, sesuai dengan minat, gaya anak belajar, dan sesuai dengan profil belajar murid, serta fokus kepada konsentrasi siswa belajar dan menumbuhkan rasa empati, hubungan relasi, pengendalian diri, kesadaran diri, pengendalian emosi, dan kesadaran sosial tentunya. Kenapa itu semua terwujud dalam aksi nyata saya kali ini? Karena kali ini saya mengambil materi yaitu tentang pelajaran matematika, tentang penerapan luas permukaan bangun ruang yang sebelumnya sudah dipelajari, dan saya juga sudah memetakan kebutuhan belajar siswa dari hasil pembelajaran yang sudah saya lakukan sebelumnya yang berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang. Di situ saya sudah mendapatkan dan mengklasifikasikan murid berdasarkan capaian hasil yang sebelumnya. Terdapat 3 kelompok yang sudah saya petakan berdasarkan kebutuhan belajar. Yang kelompok pertama adalah terdiri dari beberapa siswa yang memang sudah mampu dan sudah bisa menerapkan serta sudah bisa menghitung dengan mahir rumus dari luas permukaan bangun ruang. Kelompok kedua saya petakan berdasarkan kemampuan mereka yang cukup tetapi belum terlalu mahir dalam menghitung rumus luas permukaan bangun ruang, tetapi mereka sudah hafal dan sudah bisa perkalian serta pembagian. Dan ada lagi pemetaan kelompok ketiga, yaitu dimana kelompok yang belum hafal sama sekali perkalian, yang belum bisa pembagian, tetapi mereka sudah mengetahui rumus luas permukaan bangun ruang. Tentunya ada perbedaan pelayanan dari ketiga kelompok tersebut bersesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, kali ini materi ini yaitu tentang bagaimana siswa dapat membuat satu pilar yang bisa menampung atau menahan beban 10 kelereng dan menentukan waktunya. Jadi satu pilar itu dapat menahan beban itu dalam waktu berapa lama. Tentunya basicnya adalah si siswa bisa menentukan sendiri bentuk bangun ruangnya itu seperti apa, lalu tingginya berapa. Yang tujuannya adalah sudah saya catat itu. Pertama, tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menerapkan pengetahuannya tentang menghitung luas permukaan pilar dengan benar. Tujuan yang kedua yaitu siswa dapat membuat pilar yang kokoh, yang mampu menopang beban dengan kriteria tertentu yang kriterianya sudah ada di lembar kerja siswa masing-masing. Nah, kegiatan ini diawali dari yaitu adanya kegiatan untuk menambah fokus siswa, menggali fokus siswa dan mengajak siswa untuk lebih fokus. Kegiatan awal pertama seperti biasa pembukaan melalui berdoa bersama dan adanya teknik stop, yaitu mengambil nafas dan mengeluarkan nafas. Itu ada terlihat di video. Terus yang kedua adalah fokus anak, yaitu dengan anak menghitung 1 sampai 6 dan diperagakan jari, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 secara acak. Di situ akan terlihat siswa sudah fokus atau belum. Juga adanya siswa saling berhadapan, 2 siswa saling berhadapan, mereka saling memperhatikan bagaimana menebak, melihat dari raut wajah temannya, apakah si temannya ini senang belajar hari ini atau tidak. Itu lalu berdasarkan tadi pemetaan kebutuhan belajar dari pemetaan kemampuan siswa, maka pembelajaran kali ini adalah pembelajaran secara berkelompok guna untuk meningkatkan atau menggali hubungan relasi dan kesadaran sosial dari anak, dan adanya juga nanti rasa empati yang muncul dari anak dari kerja kelompok ini dan presentasi hasil.
Kelompok dibagi berdasarkan kemampuan. Jadi tadi kan ada pemetaan 3 kelompok, ada yang sudah mahir, yang cukup mahir, dan yang belum sama sekali, dan itu semua saya tentukan kelompoknya dan itu terbagi rata. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 siswa. Jadi terdapat 7 kelompok. Nah, setelah kegiatan yang dilakukan, refleksi yang bisa saya ambil adalah pertama, anak-anak merasa sangat senang, merasa sangat tertantang karena ada satu tantangan yang saya berikan kepada anak-anak, yaitu anak-anak bagaimana caranya mereka bisa membuat satu pilar yang bisa menahan beban, dan pilar itu hanya terbuat dari kertas HPS, tapi bagaimana caranya bisa menahan 10 kelereng di atasnya. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri bagi anak-anak, merasa lebih bersemangat dan lebih berantusias karena secara tidak langsung mereka terlibat untuk membuat bagaimana membuat pilar, tapi mereka juga tidak terbebani bahwa hari ini tuh beban mereka banyak, tugas mereka banyak. Pertama, mereka harus membuat pilar, harus menghitung luasnya, dan harus mengetahui apa nih yang mempengaruhi pilar itu bisa kuat atau kokoh. Tapi dengan adanya kerjasama, dengan adanya tantangan ini, mereka semua merasa tidak sedang menghadapi tugas yang berat, tapi mereka seperti belajar sambil bermain membuat pilar. Dan alhamdulillah semua merasa senang, semua merasa bersemangat, terlihat dari lembar refleksi dan emotikon-emotikon yang diberikan oleh siswa. Hampir seluruh siswa merasa senang dan bisa terlibat. Kendalanya adalah karena bedanya karakter siswa antara satu sama dengan yang lain, adanya siswa yang pendiam, adanya siswa yang riang, adanya siswa yang aktif. Jadi pada saat kerja kelompok, kelemahannya adalah masih ada beberapa siswa yang belum mau aktif saat presentasi. Jadi ada yang hanya presentasi hanya 1 orang, tapi overall semua terlihat sudah baik. Kelemahan dari diri saya adalah, atau kelemahan dari proses pembelajaran yang sudah saya rancang adalah ternyata nanti ke depannya anak-anak bisa lebih ditambah tantangannya. Karena untuk jumlah kelompok yang satu kelompok beranggotakan 4 orang, ternyata diberikan hanya 1 tantangan, yaitu membuat pilar dengan kekuatan menahan beban. Itu terlalu mudah saya rasa, dan waktunya tersisa cukup banyak. Jadi perbaikan untuk kedepannya adalah kalau misalkan kerja kelompok lagi, disesuaikan dan diberikan tantangan yang lebih meningkat dari sekarang, sehingga ada tantangan lebih dari anak-anak, sehingga antusias anak lebih tergali lagi dan kemampuan anak pun lebih tergali lagi. Positifnya adalah anak yang tadinya tidak mampu atau belum bisa apa-apa, bahkan belum hafal perkalian, karena mereka kerja kelompok dan di kelompok itu ada siswa yang unggul, jadi timbullah tutor sebaya, siswa yang bisa mengajarkan ke siswa yang tidak bisa, sehingga dalam satu kelompok itu semua anggota kelompok paham betul bagaimana cara membuat pilar, apa faktor yang mendukungnya. Perbaikan kedepannya lagi adalah penempatan posisi kerja kelompok, karena tadi hanya letter U, jadi agak sedikit terganggu antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Kedepannya mungkin penataan ruangan kelas atau penataan tempat duduk yang harus ada jarak antara kelompok satu dengan kelompok lain, jadi sehingga konsentrasi di kelompok itu lebih fokus, tidak terganggu oleh kelompok lain. Dan kedepannya saya akan menjadikan pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah sebagai suatu pembiasaan. Jadi fokus saya adalah memenuhi kebutuhan belajar siswa dan menanamkan pembelajaran sosial emosional siswa ke dalam kegiatan mereka sehari-hari, sehingga rasa empati, rasa kesadaran sosial, hubungan berelasi mereka akan tampak lebih baik dan akan menjadi mendarah daging dalam diri siswa, dan itu akan selalu dipraktekkan siswa dalam kegiatan sehari-hari baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Itu saja
refleksi yang bisa saya buat. Oh iya, keterkaitan antara pembelajaran sebelumnya, pembelajaran hari ini dengan kegunaan untuk masa mendatang adalah di pembelajaran sebelumnya, yaitu masih tentang pembelajaran tentang mencari luas permukaan bangun ruang. Yang saya dapat adalah saya bisa memetakan pengetahuan siswa, memetakan kebutuhan belajar siswa dari pembelajaran sebelumnya, dan itu sangat berguna untuk pembelajaran berkelompok kali ini. Sangat berguna sekali karena dari data yang sebelumnya saya bisa membuat kelompok dan membagi kelompok berdasarkan kemampuan masing-masing siswanya. Lalu keterkaitan untuk masa yang datang adalah jika siswa bisa menentukan dan menghitung luas permukaan, suatu saat apabila siswa ikut dalam kegiatan gotong royong, misalkan membuat jembatan penyeberang atau jembatan di sungai, atau membuat tiang-tiang pondasi di sekitar rumahnya untuk membuat tiang, membuat pot bunga misalkan. Jadi siswa sudah tahu, sudah bisa mengukur bagaimana bentuk tiang yang akan dia buat, dan dia juga sudah punya gambaran tingginya seperti apa agar tiang itu bisa menahan beban yang akan ditaruh di atasnya. Jadi ilmu ini akan sangat berguna di kehidupan mereka kelak di masyarakat, karena kan seperti yang kita tahu adanya kegiatan gotong royong atau kerja bakti di lingkungan masyarakat, misalkan membuat jembatan. Jadi si siswa sudah mempunyai pengetahuan dasar untuk bisa bahwa untuk membuat suatu jembatan atau suatu pilar itu harus mengetahui dulu ukurannya, luasnya, dan tingginya berapa. Jadi menurut saya ilmu ini sangat penting untuk masa mendatang mereka. Dan ilmu lain yaitu ilmu kesadaran diri, ilmu kesadaran sosial, rasa empati, hubungan relasi, dan itu sangat berguna untuk kehidupan mereka di lingkungan sekitar dan kehidupan sehari-hari. Jadi tidak akan adanya timbul perasaan egois atau perasaan tidak mau peduli terhadap sesama, itu akan terkikis seiring dengan kegiatan pembiasaan kesadaran sosial dan emosional ini. Sekian refleksi dari saya dan rencana perbaikan saya untuk ke depan. Semoga ke depannya saya akan bisa menjadi guru yang bisa mengajar lebih baik lagi, dan semoga kegiatan yang saya lakukan di CGP ini akan berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.